My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami perwakilan dari Pusat lagi ada di Convention. Nah, kebetulan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kita Madrika, saya Alena Ipa, saya Tipe Sylvia Aurelia, saya Mutiara Alma Zafira, saya Karol Lau, saya Axel Gara. dan saya Patria Barkat Siregar. Jadi sekian saja perkenalan dari kami. Yuk ikutin keseruannya. Bye bye. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan menjelajahi Chong Afi Mansion, salah satu bangunan bersejarah yang sangat terkenal di Kota Medan. Namun, mansion ini bukan hanya sekedar rumah mewah dari masa lalu loh teman-teman. Di sini juga ada banyak menyimpan nilai budaya, spiritual, dan sejarah yang menarik untuk kita pelajari. Nah, Chong Afi Mansion ini mencerminkan akulturasi budaya yang unik dan juga terutama unsur Tionghoa, Melayu, dan juga Eropa. Tapi yang sering kita sadari ada pengaruh Hindu dan juga Buddha yang sangat kental di dalamnya. Dari ukiran hingga dekorasi, juga dari simbol hingga filosofi hidup pemiliknya. Mansion ini itu memiliki menjadi saksi bagaimana nilai-nilai Buddhisme dan juga Hinduisme berperan dalam kehidupan masyarakat di kala itu. Bahkan hingga kini, nilai-nilai tersebut masih bisa kita temukan dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Medan. Hari ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana dua ajaran ini mempengaruhi desain, seni, serta filosofi kehidupan di mansion ini. Chong Afi bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Namun, yang membuatnya istimewa bukan sekedar kekayaannya, melainkan falsafah hidupnya yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddhisme. Dalam Buddhisme, dikenal sebuah konsep yang bernama konsep karma, yakni bahwa setiap baik dan buruknya perlakuan yang dibuat oleh manusia akan kembali kepada dirinya. Chong Afi sangat memegang teguh nilai tersebut dalam hidupnya. Itulah sebabnya ia selalu membantu masyarakat tanpa memandang suku, agama, ataupun status sosial. Nah, ada beberapa prinsip dari Buddhisme yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, kebajikan ataupun Shide. Ia sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, rumah sakit, dan sekolah. Yang kedua, kesabaran atau berani. Ia membangun bisnisnya dengan penuh ketekunan dan tak pernah mengambil jalan pintas. Dan yang ketiga, yang terakhir, keseimbangan atau ia percaya bahwa hidup bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sifatnya yang dermawan dan bijaksana, ia sangat dihormati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Hingga kini, ia dikenang sebagai tokoh yang membawa dampak besar bagi perkembangan sejarah kota Medan. Nah teman-teman, jika kita berjalan-jalan dalam Chong Afi Mansion, kita bisa melihat banyak elemen yang berhubungan dengan ajaran Buddha. Di antaranya adalah patung dan lukisan Buddha, di mana ditempatkan di beberapa sudut mansion yang melambangkan ketenangan dan juga kebijaksanaan. Lalu ada meja altar leluhur yang digunakan untuk berdoa dan memberikan penghormatan kepada nenek moyang, lengkap dengan dupa, lilin, dan berbagai macam makanan. Selanjutnya ada ukiran lotus ataupun teratai. Jadi teratai dalam ajaran Buddha melambangkan pencerahan dan kemurnian, menunjukkan bahwa seseorang bisa mencapai kebijaksanaan meskipun berasal dari kehidupan yang sulit. Yang terakhir ada naga dan burung phoenix, yaitu melambangkan keseimbangan dalam kehidupan, di mana kekuatan dan kelembutan harus berjalan berdampingan. Selain Buddhisme, mansion ini juga banyak dipengaruhi oleh Hinduisme, terutama dalam elemen arsitektur dan simbolismenya. Yang pertama, adanya motif ukiran Garuda dan naga. Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Sementara naga sering dikaitkan dengan kekuatan alam dan perlindungan spiritual. Yang kedua,
pilar bergaya India. Bentuk pilar dan mansion ini memiliki elemen khas arsitektur Hindu yang sering ditemukan di kuil-kuil India, seperti pilar yang dihiasi motif bunga dan pola geometris. Yang ketiga, warna emas dan merah. Warna yang sering digunakan dalam pemujaan dewa Hindu seperti Laksmi atau Dewi Kemakmuran, dan Ganesha atau dewa kebijaksanaan dan pelindung perjalanan. Dan yang terakhir adalah simbol Om dan Swastika. Swastika dalam budaya Hindu melambangkan keberuntungan dan keseimbangan hidup. Pengaruh Hindu ini masuk ke budaya Tionghoa karena adanya hubungan dagang antara India dan Tiongkok sejak ribuan tahun lalu. Banyak elemen Hindu Buddha yang akhirnya diadaptasi dalam seni dan arsitektur di Asia Tenggara termasuk di Medan. Teman-teman semuanya, mansion ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat melakukan berbagai ritual dan perayaan yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan juga Buddha. Nah, yang pertama ada Imlek, tahun baru Tionghoa yang selalu diawali dengan doa dan penghormatan kepada leluhur. Yang kedua, ada festival Zongjuan atau Hungry Ghost Festival. Tradisi ini memberikan persembahan kepada arwah leluhur agar mereka mendapat kedamaian mirip dengan ritual Hindu Pitru Paksa di India. Nah, yang ketiga ada Cap Gome. Pasti udah sering dengar kan Cap Gome? Nah, Cap Gome ini adalah puncak perayaan Imlek yang diiringi dengan doa dan sesajen, seringkali menggunakan dupa dan lilin sebagai simbol penghormatan. Nah, selain itu, ada beberapa kesamaan antara tradisi Tionghoa dan Hindu. Seperti ini, yang pertama, penggunaan dupa dalam ritual penghormatan leluhur. Yang kedua, persembahan makanan kepada arwah leluhur. Dan yang terakhir, upacara doa dengan lilin dan dupa yang juga ditemukan dalam upacara Hindu di kuil-kuil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Hindu-Buddha tidak hanya berpengaruh pada bangunan, tetapi juga dalam kehidupan spiritual masyarakat Tionghoa di Medan. Makna spiritual dalam kehidupan Chong Afi. Bagi Chong Afi, kehidupan bukan hanya soal bisnis dan kekayaan, tetapi juga spiritualitas dan keseimbangan. Ia menerapkan konsep-konsep yang sangat mirip dengan ajaran Hindu dan Buddha, seperti yang pertama yaitu karma. Artinya, setiap perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan di masa depan. Yang kedua yaitu dharma. Setiap orang memiliki tanggung jawab dalam hidupnya, baik sebagai pengusaha maupun sebagai manusia yang peduli pada sesamanya. Yang ketiga yaitu Trimurti dan Yin Yang. Artinya konsep keseimbangan dalam hidup, di mana segala sesuatu harus harmonis agar kehidupan berjalan dengan baik. Filosofi ini membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dikenang hingga kini, sehingga tokoh yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga secara spiritual. Jadi kesimpulannya itu, Chong Afi Mansion bukan sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga saksi akulturasi budaya dan spiritualitas dari arsitektur hingga filosofi hidup. Mansion ini mencerminkan pengaruh Hindu dan Buddha yang masih terasa hingga sekarang. Dari patung Buddha hingga ukiran naga dan Garuda, setiap elemen memiliki makna yang dalam dan mengajarkan tentang kebajikan, keseimbangan, serta penghormatan kepada leluhur. Saat kita mengunjungi mansion ini, kita tidak hanya melihat bangunan indah, tetapi juga memahami nilai-nilai kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. So guys, segitu aja pembahasan dari kami. Nah, udah lihat kan gimana isi rumah Chong Afi dan juga pembahasan kami mengenai tentang Hindu dan Buddha?